intimasi seksual. Pengertian pertama itu pengertian intimasi. Ketertarikan adalah sebuah fenomena yang dialami oleh semua orang dalam kehidupannya. Terkadang ketertarikan itu berawal dari sebuah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Dari proses ketertarikan itu akan memberikan reaksi fisik yang disebut intimasi. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan. Beberapa asumsi tentang faktor-faktor ketertarikan. Yang pertama itu ketertarikan itu adalah dari sesuatu yang nampak yang berupa fisik dari lawan kita. Yang kedua itu kedekatan antara personal dalam menjalani sebuah hubungan, itu akan menjadi tertarik dalam sebuah hubungan. Yang ketiga itu hubungan yang menghasilkan keuntungan, yang membentuk seseorang bisa menjalin hubungan karena ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu kesamaan dan pelengkap kehidupan, itu kayak faktor agama sama tujuan hidup yang sama, itu dua itu tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya itu secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi ketertarikan ada 4, yaitu pertama karakteristik aktor, yang kedua faktor penerima, ketiga variabel interpersonal, keempat faktor kondisi yang ada atau yang menyertai. Yang pertama itu karakteristik aktor. Yang dimaksud dengan aktor di sini adalah orang yang menjadi objek penilaian. Beberapa karakteristik yang menjadi objek penilaian itu, yang pertama itu daya tarik fisik, seperti wajah yang cantik, tampan, itu bisa menjadi penilaian yang lebih. Yang kedua itu kompetensi, itu seperti kepintaran, kemampuan, skill tinggi, prestasi, dan seterusnya. Itu mempunyai nilai tersendiri, tidak semua orang memilikinya. Yang ketiga itu karakteristik menyenangkan. Apabila orang yang cantik atau tampan dinilai menyenangkan, maka orang yang menyenangkan juga memiliki daya tarik tersendiri. Seperti bahasa Inggrisnya itu be nice or do something nice. Yang kedua itu faktor penerima. Setiap individu memiliki kriteria tertentu, terutama yang bersifat subjektif dalam memberi penilaian pada orang lain, seperti latar belakang ekonomi, sosial, budaya, maupun yang lain yang bersifat pribadi, itu yang berpengaruh dalam menilai. Yang ketiga itu variabel interpersonal. Adapun variabel interpersonal yang mempengaruhi ketertarikan antara lain, yang pertama kesamaan. Penilaian terakhir itu menyelingsir bahwa kalau suami sama istri itu mempunyai kesamaan wajah. Kedua itu komponen. Ada sebagian orang yang mencari pasangan yang berbeda dengan dirinya agar saling melengkapi dalam kehidupan mereka. Yang ketiga sama-sama suka. Orang akan menyukai atau tertarik pada yang lain, lebih ada yang hubungan timbal balik. Yang keempat itu faktor situasi. Situasi yang dimaksud di sini adalah situasi saat atau temporer. Bisa juga situasi yang berlangsung lama. Sebagai contohnya itu, otak tidak mungkin melaksanakan dua kegiatan sekaligus. Itu bisa dilaksanakan, tetapi tidak bisa dalam waktu sekaligus. Yang ketiga itu tentang teori-teori terjadinya ketertarikan. Rebecca F. Guy and Charles K. Edgley mengemukakan 3 teori tentang ketertarikan, yaitu yang pertama teori kognitif, yang kedua teori reinforcement, dan yang ketiga teori interaksionis. Yang pertama itu teori kognitif. Teori kognitif itu menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Yang kedua itu teori reinforcement. Teori reinforcement itu berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Yang ketiga itu teori interaksionis. Teori interaksionis lebih menarik, lebih menitik beratkan pada ketertarikan antara pribadi sebagai satu konsep. Contohnya, suatu hubungan berbeda dari waktu ke waktu. Diketahui bahwa seorang suami tertarik pada istrinya mula-mula karena sifat menurutnya. Akhirnya diketahui bahwa sifat ini tidak cukup menopang perkawinannya. Si suami ini mungkin menemukan ciri lainnya yang ada pada istrinya yang menjadikan ia terus-menerus tertarik. Yang keempat itu dinamika ketertarikan. Ada 3 konsep yang bisa menerangkan proses
reward, kemudian perlakuan sosial, dan akhirnya konsep tentang equality, hadiah dan pengukuhan. Dalam proses ketertarikan, stimulasi yang menyenangkan itu bisa berupa wajah yang cantik, tampan, senyuman, atau yang lain. Karena simulasi ini mendorong seorang untuk bisa mengalami lagi. Berarti pula mendorong orang yang bersangkutan. Yang kelima itu efek daya tarik dalam intimasi. Dalam kehidupan sehari-hari, efek daya tarik bagi pria dan wanita sama tidak sama. Meskipun pada kedudukannya, daya tarik itu sendiri dipengaruhi oleh bagaimana mereka berhubungan sosial. Berapa ciri yang ada pada orang yang memiliki daya tarik dan yang kurang menarik, baik pria maupun wanita. Seperti pria yang menarik itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berhubungan dengan wanita. Yang kedua, merasa memiliki kualitas hubungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, lebih agresif dan lebih rendah rasa takut ditolak dalam hubungan. Yang kedua itu tentang wanita yang menarik. Yang pertama itu menghabiskan waktu yang sama baik dalam hubungan dengan pria maupun wanita. Yang kedua, merasa lebih kualitas hubungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, kurang mempercayai pria. Yang selanjutnya itu yang terakhir tentang aturan dalam hubungan intim. Yang pertama, disunahkan bercumbu rayu sebagai pemanasan terlebih dahulu di awal-awal hubungan badan. Inilah alasan kenapa Nabi SAW menganjurkan untuk menikahi wanita perawan, karena kita pun bisa menikmati manisnya. Yang kedua itu menyetubuhi istri di kemaluan, terserah dari depan atau belakang. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235 yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Imam Nawawi berkata, yang namanya ladang atau tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya, yaitu tempat sperma bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil akan bolehnya menyetubuhi istri di kemaluan yang ada pada hakikatnya terserah dari arah mana yang diinginkan. Akan tetapi Islam menitik beratkan senggama itu agar menempatkan pada bagian yang dianjurkan, yaitu vagina wanita. Tidak boleh menyetubuhi istri di dubur, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 bahwa istri adalah seperti ladang kita bercocok tanam, tempat benih tersebut disemai adalah di kemaluan, bukanlah di dubur, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.